Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Imam Bukhori, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang juga Ibu, kabarnya alhamdulillah sehat dan ceria. Alhamdulillah. Tampaknya Pak Imam pada siang hari ini ingin bercakap-cakap dengan saya ya. Iya Ibu. Sebelum kita bercakap-cakap, kita satukan persepsi dulu. Jadi kita satukan pikiran bahwa kita harus tahu tujuan dari percakapan siang hari ini itu apa. Kalau menurut Pak Imam Bukhori, tujuan dari percakapan kali ini apa ya Pak? Tujuan percakapan ini untuk menghasilkan tujuan yang ingin saya capai. Oke, siap. Oke, kita bisa mulai. Mungkin Pak Imam bisa bercerita dulu, bercakap dulu mungkin permasalahan apa yang sedang dihadapi oleh Pak Imam Bukhori pada saat ini gitu Pak. Monggo. Ya, terima kasih Ibu atas waktunya. Untuk hari ini saya sebelum memulai percakapan, saya ingin menyampaikan kaitannya dengan masalah yang saya hadapi di akhir-akhir ini, terutama terkait dengan pembelajaran. Yang paling utama adalah mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Jadi sampai saat ini pengetahuan saya mengenai pembelajaran berdiferensiasi itu mungkin sekitar 40-50%. Nah, untuk proses pembelajaran berdiferensiasi ini yang harus saya lakukan itu apa, terus yang perlu saya persiapkan itu apa, dan nantinya efek yang akan ditimbulkan ke murid saya itu bagaimana. Nah, ini yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Jadi mohon pencerahannya atau mungkin bimbingannya agar nanti kedepannya saya bisa meningkatkan pemahaman saya berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin itu saja. Oh begitu ya ceritanya, berarti permasalahan yang dihadapi Pak Imam sekarang itu bagaimana sih Pak Imam bisa maksimal dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, betul ya Pak? Mungkin dari perbincangan kita kali ini nantinya Pak Imam Bukhori mesti ada yang diharapkan. Mungkin apa nih yang diharapkan oleh Pak Imam Bukhori dari percakapan kali ini? Ya, harapan saya melakukan percakapan ini, pertama saya bisa meningkatkan pemahaman saya keterkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi dan memahami apa yang harus saya siapkan dan memahami pula bagaimana saya menerapkannya nanti kepada anak didik saya. Oke, siap Pak. Berarti intinya Pak Imam Bukhori nanti berharap hasil dari percakapan ini Pak Imam Bukhori dapat pencerahan, dapat solusi dari permasalahan yang sedang panjenengan hadapi, ngoten ya Pak. Kalau menurut Pak Imam Bukhori, indikator keberhasilan penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas yang dilakukan Pak Imam Bukhori itu apa? Kira-kira Pak Imam Bukhori bisa dikatakan berhasil dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu jika apa gitu, indikatornya apa gitu Pak? Ya, kalau menurut saya indikatornya yang paling utama adalah media pembelajaran. Mungkin bisa saya menyiapkan, cuman kadang dari media itu nanti adalah teori penyampaiannya juga. Jadi kemasan yang akan saya sampaikan kepada anak itu tidak monoton. Mungkin itu bisa menjadi pendukung untuk mencapai keberhasilan saya. Oh, berarti Pak Imam Bukhori harus menyiapkan segala sesuatunya, misalkan perangkat pembelajaran, teori-teori tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nantinya Pak Imam Bukhori bisa berhasil dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Seperti itu ya Pak? Iya. Oke, baik kalau seperti itu. Mungkin dari skala 1 sampai dengan 10, posisi Pak Imam Bukhori dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi di angka berapa Bapak kira-kira? Kalau menurut saya masih di angka 4.
Oh, masih di angka 4. Nggih. Iya. Nggih, Pak. Mungkin Pak Imam Bukhori kenapa bisa mengatakan di angka 4 itu mungkin ada hambatan atau gangguan pada saat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Mungkin bisa bercerita hambatannya mungkin apa atau gangguan yang pernah dihadapi oleh Pak Imam Bukhori gitu. Untuk gangguannya yang pertama itu memang dari saya sendiri kaitan dengan pembelajaran itu kan saya memang belum seberapa paham. Jadi saya harus benar-benar memahami dan sampai saat ini mungkin kendala saya yaitu mungkin kurang pemahaman saya. Dan yang kendala berikutnya adalah kaitan dengan penggunaan media. Kadang saya belum bisa memaksimalkan penggunaan media pembelajaran itu yang sesuai dengan teori atau materi yang saya sampaikan. Oke, Pak. Berarti intinya Pak Imam Bukhori gangguannya dalam mendalami teori tentang pembelajaran berdiferensiasi dan penggunaan media untuk memaksimalkan pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Kira-kira jika Pak Imam Bukhori itu ingin berhasil atau ingin gangguan itu atau hambatan itu tidak lagi terjadi pada saat Pak Imam Bukhori melaksanakan pembelajaran di kelas dengan pembelajaran berdiferensiasi, mungkin Pak Imam Bukhori bisa menggunakan alternatif atau apa yang bisa dilakukan Pak Imam Bukhori sehingga pembelajaran di kelas dengan berdiferensiasi bisa berhasil gitu. Mungkin ada solusi atau gambaran atau ide gitu, Pak. Mungkin alternatif pertama yaitu saya akan melihat video pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kenapa saya memilih melihat video, karena tipe belajar saya mungkin visual. Jadi saya lebih mungkin praktek-praktek pembelajaran berdiferensiasi, alurnya seperti apa, nanti teknik penyampaiannya seperti apa, mungkin media pembelajaran yang digunakannya menarik atau tidak, ini nanti biar saya lebih mudah memahami dari melihat. Jadi saya akan melihat video pembelajaran tentang berdiferensiasi. Nah, di samping video tersebut, saya juga akan membaca lagi kerangka dari RPP pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin pemahaman atau pengetahuan saya mungkin masih kurang mengenai kerangkanya, jadi ini yang membuat saya memahami. Selanjutnya yaitu mencari referensi lain, mencari referensi berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Okay. Kalau bisa saya rangkum dari solusi yang atau ide yang disampaikan oleh Pak Imam Bukhori, yang pertama Pak Imam akan nantinya lebih mendalami lagi teori dengan menonton video proses pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, Pak Imam akan lebih mendalami lagi RPP pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang ketiga, nantinya Pak Imam bisa mencari coach gitu nggih. Coach orang lain yang bisa nantinya bisa memahamkan Pak Imam Bukhori tentang pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin dari 3 rencana aksi itu ada yang Pak Imam Bukhori prioritaskan? Mungkin ada, Pak? Ya, ada. Yang mungkin saya prioritaskan adalah saya melihat video pembelajaran itu. Mungkin itu yang mungkin prioritas utama saya. Setelah itu nanti saya akan membaca ulang kembali kerangka RPP-nya, dan setelah itu saya mencari referensi-referensi lain, terutama yaitu mencari coach yang benar-benar sudah paham tentang pembelajaran berdiferensiasi. Oke, siap. Berarti nanti Pak Imam Bukhori lebih memilih ke belajar mandiri dulu, yaitu dengan menonton video pembelajaran, proses pembelajaran berdiferensiasi. Ngoten nggih, Pak. Mungkin dari rencana aksi itu ada jangka waktu kapan nih akan dilaksanakan rencana aksi tersebut gitu, Pak. Untuk rencana aksi tersebut saya akan melaksanakan secepatnya, karena pembelajaran berdiferensiasi itu kan sudah harusnya sudah bisa diterapkan sampai mulai dari sekarang ini. Jadi saya berencana lusa hari Rabu nanti saya akan melaksanakan pembelajaran
berdiferensiasi atau memulai melihat video tersebut dan membaca ulang kerangkanya, termasuk salah satunya nanti juga menghubungi coach saya. Oh, okay. Ada Siap. Berarti dalam waktu dekat ini ya Pak? Mungkin kapan, minggu depan atau minggu hari ini? Rabu depan ini, ya minggu ini. Oke, siap. Jadi Rabu depan ya Pak. Ya. Oke, semoga rencana aksinya bisa berjalan dengan lancar dan sukses itu Pak, sesuai dengan indikator keberhasilan yang telah panjenengan sampaikan tadi di awal itu Pak. Mungkin apa ukuran keberhasilan rencana aksi Pak Imam Bukhori? Jadi ukurannya apa sih kalau Pak Imam Bukhori sudah berhasil menerapkan rencana aksi tersebut gitu Pak? Mungkin ukurannya menurut saya adalah mungkin dari tujuan pembelajarannya yang sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi itu sudah terpenuhi dan anak merasa nyaman dan menyenangkan. Oke. Berarti kalau saya tangkap berarti nanti Pak Imam Bukhori bisa dikatakan berhasil dalam penerapan rencana aksi itu jika Pak Imam Bukhori telah maksimal dalam melakukan proses pembelajaran berdiferensi di kelas dan anak sudah merasa nyaman, merasa menyenangkan pada saat pembelajaran di kelas bersama Pak Imam Bukhori. Ngoten nggih Pak? Nggih. Ya, mungkin dari rencana aksi Pak Imam Bukhori itu ada yang bisa support atau ada siapa nih yang bisa mendukung pelaksanaan aksi nyata atau rencana nyatanya Pak Imam Bukhori? Ya, dukungan yang paling utama yaitu dari teman atau rekan-rekan sejawat saya yang mungkin bisa memberikan petunjuk atau arahan. Terus dukungan berikutnya dari kepala sekolah termasuk itu, dan yang terakhir adalah dukungan dari coach saya nanti yang menjadi semangat saya untuk mencapai pembelajaran tersebut. Oke, siap Pak. Jadi nantinya Pak Imam Bukhori melaksanakan rencana aksi itu tidak lepas dari kepala sekolah, teman sejawat, peserta didik dan coach itu sendiri, gitu nih Pak. Iya. Mungkin dari percakapan kali ini apa yang Pak Imam Bukhori dapatkan, gitu Pak? Dari percakapan yang saya dapatkan dari percakapan ini, Bu, pengalaman baru yaitu bagaimana saya bisa mencapai pembelajaran berdiferensiasi itu sesuai dengan harapan saya. Jadi saya mendapatkan bimbingan dan arahan dari coach saya. Jadi di samping nanti saya bisa melihat video, melihat kerangka lagunya RPP. Jadi hasil percakapan ini sangat bermanfaat sekali dan sangat membantu saya dalam memahami pembelajaran berdiferensiasi, dan yang paling utama adalah meningkatkan pemahaman saya. Oke, siap. Terima kasih Pak. Kalau berarti Pak Imam Bukhori dari percakapan ini kita sudah mencapai tujuan, yaitu Pak Imam bisa lebih bisa mencari solusi dari permasalahan yang telah dihadapi panjenengan. Ngoten nggih Pak. Dan terakhir nih Pak, apa yang Pak Imam Bukhori dapat simpulkan dari percakapan kali ini? Kesimpulan saya adalah untuk memahami sebuah pembelajaran kita memang benar-benar harus pertama yaitu melihat materi atau teori cara mengajar. Yang kedua adalah melihat betul, membaca betul kerangka RPP yang akan kita ajarkan. Dan yang ketiga adalah pembimbing atau coach adalah pendukung utama bagi pelaksananya pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin itu saja. Oke, siap. Terima kasih Pak atas kesimpulannya. Jadi intinya dalam proses pembelajaran berdiferensiasi tidak lepas dari yang namanya kita harus mendalami teori dulu. Salah satunya dengan nonton video atau mempelajari lebih dalam rencana pembelajaran yang telah kita buat, dan tidak lepas dari bimbingan seorang coach yang nantinya bisa memahamkan diri kita dalam menjalankan atau melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi di kelas secara maksimal. Ngoten nggih Pak? Iya, siap. Baik Pak Imam Bukhori, kita nantinya akan berbincang-bincang lagi di pekan berikutnya tentang bagaimana nih perkembangan Pak Imam Bukhori dalam melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Terima kasih Pak, saya ucapkan untuk obrolan kita kali ini. Sampai ketemu di pekan depan.
Saya ucapkan banyak terima kasih dan semoga rencana aksi Pak Imam Bukhori bisa terlaksana dengan maksimal sehingga bisa mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi yang secara maksimal di kelas Pak Imam Bukhori. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.